Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Masih bersama aku, Dr. Yani. Kali ini aku bakalan sedikit ngebahas hal-hal yang sering muncul di benak, hati, dan pikiran kita sehari-hari ya. Dimana itu hal yang paling kita nggak pengen gitu mampir di dalam pikiran kita. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau sesekali bakalan muncul. Apalagi kalau kita habis ada masalah, terus ngalamin kegagalan dalam memilih, gagal mencapai sesuatu, atau hal-hal lain yang gak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kepanjangan ya tebak-tebakan topiknya. Yaps, aku bakal ngebahas dikit tentang insecure, atau yang biasa bisa sampai buat kita tuh overthinking akan berbagai hal dalam kehidupan. Sebenarnya perasaan ini banyak banget muncul di kalangan usia ya, baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia lanjut. Tapi lebih mendapat perhatiannya kayaknya di momen-momen quarter life crisis gitu deh. Kok bisa gitu ya? Ya karena quarter life crisis itu kan krisis seperempat abad ya. Jadi itu periode saat seseorang berusia 18-30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang. Umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, pendidikan, dan kehidupan sosial. Istilahnya ya masa-masa membentuk jati diri lah, memperbanyak relasi gitu kan, terus memilih jalan panjang selanjutnya. Di usia ini juga kita menentukan karir kita, mau memilih kuliah jurusan apa, yang sebagian besar memilih bidang studi itu dengan pengharapan akan memiliki pekerjaan yang atau karir gak jauh-jauh dari bidang yang udah kita pilih untuk studi. Walaupun nih gak semua lulusan di bidang tertentu akan bekerja sesuai dengan gelarnya gitu, dengan studi yang udah dia ambil gitu. Aku punya temen yang jurusannya tuh kedokteran, kesehatan gitu ya, dan akhirnya memilih untuk membuka usaha di bidang F&B atau food and beverage, makanan gitulah, dan lumayan sukses kok. Ada juga yang kuliahnya di jurusan MIPA terus buka usahanya di bidang garment. Terus ada juga sahabat aku yang jurusannya perikanan, akhirnya buka usaha di bidang traveling, dan masih banyak lagi lah, minimal lah ya. Kalian juga pasti gak asing kan dengan kejadian-kejadian seperti itu. Terus mereka salah membuang-buang waktu saat di bangku sekolah dan kuliah kak? Ya tentu aja enggak, karena orientasi belajar itu kan menambah pengalaman, wawasan, nambah relasi, dan nambah banyak hal banget yang gak bakalan kita dapetin kalau misalnya kita tuh gak kuliah gitu, atau lagi gak belajar gitu kan. Kalau aku sih jujur nganut prinsip yang kayak gitu ya. Jadi gak salah kalau kamu gak kerja di bidang yang emang lagi kamu tekunin sekarang. Toh belajar juga merupakan ibadah kan. Ada juga karena kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, akhirnya beberapa orang memilih untuk resign dan buka bisnis atau semacamnya. Yaitu jadi insecure itu kayak dibanding-bandingin, ngerasa gak berharga, gak beken kayak para selebgram yang hidupnya terlihat bahagia selalu di kamera, terus ngeliat orang-orang lain seumuran kita atau yang lebih muda dari kita lebih sukses pesat, sedangkan kita masih ada di tahap yang sama aja, baik di bidang karir, keluarga, percintaan, dan banyak lagi. Hingga akhirnya kita lupa untuk bisa menerima semua apa yang udah kita milikin gitu. Mungkin beberapa kali aku udah pernah yang nge-share beberapa kalimat atau quote-quote penyemangat untuk teman-teman semua nih tentang insecure. Tapi banyak juga kan dari kita yang lebih nyaman memahami sesuatu tuh dengan mendengarkan daripada baca. Nah maka dari itulah hari ini aku ngobrol ya sama kalian ya, nih insecure atau insecurity. Aku pernah baca tuh menurut Asta di tahun 2019,
Artinya itu tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Pendapat pribadiku sendiri menyatakan ya insecure itu dapat diartikan sebagai perasaan gak aman yang mungkin setiap orang rasakan di dalam hidupnya. Jadi kayak ada yang kurang aja gitu. Rasa tidak aman atau insecure sendiri itu bisa terjadi pada kamu di saat kamu sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri kamu, maka hal ini akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri yang ada di dalam diri kamu. Itu kenapa biasanya kita sebut itu dengan insecure ya. Aku sering banget nemu juga kasus kayak gini. Ada orang lagi mau pergi hangout ke mall atau kemana gitu kan, terus ngerasa atau ngomong kayak, aduh baju aku nggak matching nih sama tas aku. Misalnya dia pakai bajunya oranye, terus tasnya hijau, terus sepatunya biru, kerudungnya polkadot atau bajunya batik bunga-bunga terus dipaduin sama motif salur-salur dan sebagaimana yang gitulah. Ini dengan santainya dia tuh bilang, aduh aku nggak pede nih sama baju aku, aduh aku insecure deh jadinya. So insecure nggak bercanda itu ya, karena jika pengidapnya mengalami rasa ketakutan yang cukup berat itu bisa menimbulkan hal-hal negatif yang mungkin aja bisa dilakukan gitu. Ingat ya, nggak semua orang itu mudah dalam menerima dan menyelesaikan masalah di dalam hidupnya dia. Dan beberapa pertanyaan atau curhatan yang sering banget mampir di aku, baik secara langsung, via chat, DM, Instagram, maupun WhatsApp dari teman-teman semua itu banyak yang nanyain, Kak Wi, gimana sih cara kita ngelawan rasa insecure kita? Atau kakak pernah nggak berada di fase terendah kakak atau seketika insecure aja gitu, dan gimana caranya kakak untuk bangkit dari itu semua? Aku juga sering kok ngalamin rasa nggak percaya diri. Aku tuh dulu ya nggak pede gitu ya ngomong tuh banget lah pokoknya, nggak bisa banget itu untuk presentasi, itu ngobrol aku sampai keringat dingin. Terus sampai sekarang juga sih aku masih suka kagok kalau lagi cerita atau lagi mau perform. Jadi apa-apa tuh biasanya lebih suka aku tulis atau aku sampein lewat body language atau aku luapin lewat karya-karya tari aku ya gitu ya, untuk ngeluapin emosi dan pesan aja gitu yang sulit aku ungkapin dengan kata-kata gitu kan. Kadang aku ngerasa kayak apa yang aku omongin tuh kok kayaknya sulit gitu dipahami sama sebagian orang, apa karena bahasa aku yang muter-muter saat nyampein atau pola pikir aku yang beda gitu dari orang-orang pada umumnya. Tapi ya udahlah, toh kita tahu bagaimana nyamannya diri kita kan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dengerin obrolan aku juga nggak 100% aku rasa paham gitu ya, atau mungkin berpikir kalau aduh bahasanya kau kok banyak pemborosan kalimat atau kata-kata yang muter segala macam. Ya begitulah, namanya juga masih belajar, apalagi jadi YouTuber seperti ini tuh aku baru juga belum sebulan kan. Nah pertama-tama mungkin aku bisa bilang untuk teman-teman tuh belajar nerima ya. Iya, menerima dulu, menerima diri sendiri akan membuat kita lebih bersyukur. Dan jika kita bersyukur serta ikhlas, maka semesta akan menghadirkan berbagai keajaiban yang gak pernah kita sangka-sangka loh sebelumnya. Seperti firman Allah, karena aku muslim ya, jadi aku sampein dikit nih yang aku yakini. Ada di surat Ibrahim ayat 7, ada ayatnya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Ya simpelnya nerima dan bersyukur akan apapun yang udah hadir di dalam kehidupan kita, baik keluarga, karir, sekolah, pasangan, hingga setiap permasalahan yang hadir itu juga wajib banget kita syukurin. Karena dari masalah itulah kita bisa menjadi lebih kuat. Karena tuh mungkin yang bagi kamu tuh biasa aja, spesial gitu bagi orang lain. Mungkin yang bagi kamu, keluarga kamu tuh selalu kurang aja di mata kamu tuh mungkin sesuatu yang spesial di mata orang lain. Karena kan udah berputar ya, ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah. Mungkin kehidupan kamu sekarang itu adalah kehidupan yang memang sedang diidam-idamkan banyak orang gitu loh. Sampai suami aku tuh suka bilang kayak gini sama kan, kami tuh bawaannya positive thinking dan simple aja gitu ya mikirnya, padahal ini tuh sebuah masalah gitu, tapi kamu tuh
ya nyelesainnya dengan kacamata syukurnya kamu ya gitu. Habis gimana lagi kan, aku tuh cuma mikir namanya hidup pasti ada aja cobaan. Kalau kita nyerah sama cobaan ya pasti gak seru dong. Jadinya emang harus kita selesaikan dengan menyingkirkan perasaan-perasaan baper atau overthinking, gak lagi mikir kenapa yang nimpa aku, tapi gimana ya solusinya. Sebenarnya aku selalu mencoba berpikir seperti itu sih, kalau setiap ada masalah terus aku gak pernah sedih dan stres gitu. Gimana ya gak mungkin lah, aku kan bukan malaikat, pasti ada fase sedih dan kecewa, terus aku marah, nyesal di dalam kehidupan aku. Iya pasti ada, pernah gitu kan. It's okay not to be okay ya, nggak apa-apa kalau harus istirahat dulu, nggak apa-apa untuk pelan-pelan dulu, tarik nafas dalam-dalam dulu baru jalan lagi, karena kita kan manusia, ada limitnya, ada batasnya, ada hal yang terjadi itu bakalan di luar dari nalarnya kita gitu kan. Dimana kalau ada juga pepatah yang bilang kayak bersifat kayak panah gitu, ya nggak apa-apa, kita mundur dulu, kita siapin dulu amunisinya untuk apa, untuk kita bisa melaju lebih pesat gitu. Tugas kita ya lakuin aja apapun itu, terus lupain. Nah lakukan lupakan gitu, lakuin aja tanpa kita harus berpikir akan dibalas setimpal nggak ya dari kebaikan kita ke orang ini, dia bakal ngebalas hal yang sama ya. Enggak, itu nggak perlu kita pikirin, karena yang bakalan ngebalas itu ya Allah gitu, bukan lagi urusannya kita gitu. Jadi kita nggak usah terlalu baper gitu kan. Jadi kita ikhtiar aja lagi dan lagi, hasilnya apa ya kita pasrahkan aja gitu. Semua jika nggak dikabulkan sesuai keinginan kita, pasti akan diganti dengan yang terbaik banget dari Allah, asalkan kita tetap di dalam jalur yang benar ya. Karena aku Islam, jadi ya mengusahakan di jalur yang udah ditentukan oleh ajaran Islam, karena aturan-aturan itu dibuat pasti untuk kebaikan kita kok, nggak mungkin untuk keburukan kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya, sedangkan kita nggak tahu, karena ya kita ini manusia yang terbatas gitu. Jarak pandang kita aja terbatas, pendengaran kita aja terbatas, indera perasa kita semuanya aja kita tuh terbatas gitu kan. Kita ini memang punya limit, punya batasan ya, memang karena fitrahnya kita tuh ya sebagai manusia itu. Nih dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu ada, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui gitu kan. Contohnya lagi nih, sederhananya aku suka banget yang ngasih contoh karena kalau dengan contoh tuh jadi lebih mudah paham aja sih menurut aku gitu kan. Orang tua kita kan dulu waktu kita masih kecil tuh suka nih ngelarang kita untuk jajan sembarangan, makan yang manis-manis kebanyakan, makan permen kebanyakan, es krim kebanyakan gitu kan. Dan kita tuh diwajibin gitu kalau abis makan permen, es krim segala macam yang manis-manis terus kita harus sikat gigi ya kan. Waktu kita kecil gitu pasti mikirnya kayak, ih kenapa sih, ngapain sih harus sikat gigi, kan repot, enakan langsung abis makan permen ya langsung tidur atau apa segala macem gitu kan. Nah padahal aturan itu dibuat ya emang supaya kita tuh lebih sehat, biar gigi kita tuh nggak bolong-bolong gitu. Nah sekarang yang kita dapetin apa, karena kita rajin sikat gigi ya gigi kita nggak bolong. Terus yang malas sikat gigi ya giginya bolong, kayak aku banyak bolong karena dulu aku suka malas sikat gigi gitu. Jadi terapkanlah pikiran-pikiran positif kita kepada Allah, terima apa yang udah ada di dalam diri kita, coba gali potensi kita yang ada di dalam diri kita, perbanyak lagi belajar dan pengalaman-pengalaman untuk nggak stuck aja di satu titik atau di satu bidangnya kan. Kalau ditanya aku pernah sedih banget atau terpuruk banget, ya pasti pernah. Ya pasti pernah lah, baik dalam percintaan, karir, sekolah, keluarga dan lainnya. Tapi saat itu aku udah serahin aja sama Allah semuanya, dan Allah hadirkan kebahagiaan yang lebih dan lebih untuk aku. Jadi aku tuh bingung mau bilang fase terendahku di mana karena kayaknya banyak banget gitu pengalaman pahit yang udah aku rasain saat berjuang. Aku pernah kayak jagain jodoh orang 8 tahun lebih, terus gagal lagi gitu kan. Aku gagal puluhan juta saat ngebuka bisnis, terus aku pernah gak lulus di PTN yang aku mau, terus aku pernah dicurangin saat kerja gitu kan, dan banyak lagi lah pokoknya. Ntar deh kapan aku ceritain ya pengalaman aku yang bisa kalian ambil pelajarannya gitu. Tapi banyak banget dari pengalaman pahit itu tuh yang aku bisa dapat lebih dan lebih, yang bisa benar-benar aku syukurin, yang bisa benar-benar aku nikmatin gitu. Karena aku bisa Allah
Masya Allah banget, aku tuh pernah ngasih aku pengalaman aku pergi umroh sendiri, sedangkan aku tuh kerjaannya selain serabutan, aku nggak punya SK tetap dengan nominal gaji yang masuk akal untuk ditabung dan untuk membiayai segala keperluan hidup aku gitu. Tapi Allah maha baik gitu kan, kalau kita udah serahin aja ke Allah, yang penting kita tuh niat lakuin aja, ya Allah balas gitu. Aku S1 S2 full beasiswa, terus aku kasih terus Allah kasih aku kesempatan untuk aku bisa pergi umroh gitu, terus aku nikah tanpa pacaran, dan masih banyak lagi. Jadi pastilah aku pernah gitu ngalamin lowest condition di dalam hidup aku, karena yang namanya ujian di dalam kehidupan itu pasti banyak banget. Makin banyak hal yang ingin kita lakuin, ya pasti makin banyak juga kan ujiannya. Aku kan orangnya penasaran, gak cuma di satu titik. Aku pengen belajar A, B, C. Jadi ya setiap aku belajar, setiap aku kenal orang baru, pasti ya makin banyak lah masalah, makin banyak juga mungkin orang yang iri hati yang gak suka, atau makin banyak juga cekcok yang terjadi di sana gitu ya. Pokoknya ya intinya jalan aja, tetap positive thinking, lakuin yang terbaik, walaupun terkadang dalam berproses itu pasti berat, karena ada aja yang beda sudut pandang gitu ya. Jangan kan orang-orang jauh, orang-orang yang baru kita kenal, orang yang ada di circle lingkungan terdekat kita aja tuh kita sering gitu kan dapet gak samanya pola pikirnya. Itu namanya proses hidup ya, seperti itu. Tapi kita tunjukin ke mereka kalau kita tuh bertanggung jawab atas apa yang kita pilih gitu. Nah akhirnya dari situ juga pasti kok orang-orang sekitar kita tuh bakalan ngedukung kita, bakalan paham gitu, karena mereka juga seperti itu kan. Mereka khawatir dengan hidupnya kita, bukan karena mereka nggak pengen kita bahagia tuh, enggak, tapi karena mereka tuh menguji kita gitu. Dan mereka ya memang selalu bakalan support kita kalau kita tuh udah bisa nunjukin kesungguhannya kita gitu loh. Seperti surat Al-Insyirah ayat 5-6 nih, ada ayat yang berbunyi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya kesulitan ada kemudahan, tuh sampai 2 kali disebutin. Sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Makanya kita harus sabar jalanin, makanya lakuin, lupain. Ini emang mudah diucapkan, sulit dilakukan. Iya pasti, aku juga dulu kayak gitu kok, ngalamin juga gitu fase dimana aduh sulit banget. Jangankan dulu, sekarang aja kayak ada lah gitu. Aku pasti juga kayak aduh kok gini, aduh kok gitu, aduh gitu pasti. Tapi ya udah, aku tetap yakin abis kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Kalian harus yakin kalau masih banyak banget yang menantiin kesuksesan kalian gitu, terutama orang tua kalian yang udah bener-bener naruh harapan besar dalam setiap usahanya untuk kesuksesannya kalian gitu. Jadi gak perlu lagi ngebanding-bandingin orang lain yang lebih cantik, yang lebih pintar di bidang ini itu, lebih tampan, lebih rupawan, yang privilege-nya bagus, yang orang tuanya tajir, kok aku enggak, apa segala macam, yang keterima kerja di sini dan di situ. Hilangkan aja di dalam pikiran kamu saat kamu dengar kalimat-kalimat kayak gitu, apalagi kalimat-kalimat body shaming kayak kamu gendutan sih, kok jerawat kamu makin banyak ya, kok kamu hitaman. Udah ignorein aja tuh, singkirin aja semuanya, tembusin aja telinga kanan kiri, pokoknya ya udah dibodo-bodo amat aja gitu. Ya emang sih pasti bakalan ada aja masuk ke dalam pikiran kita kan kalau lagi dikatain yang begitu. Ya aku juga pernah kok, sampai akhirnya kayak aku tuh pernah ngusahain diri untuk bisa cantik ala standar cantik orang lain gitu. Aku pakai, sampai aku pernah memaksain diri untuk pakai baju-baju dengan style yang sebenarnya bukan aku banget gitu. Dan sampai akhirnya aku mikir, ngapain ya, apa sih yang aku kejar, ini tuh stylenya nggak nyaman gitu untuk diri aku, untuk pribadi aku jadi ngerasa ini tuh ya bukan aku gitu kan. Sampai akhirnya orang tua aku, orang-orang terdekat aku tuh ya bilang gitu, yang kamu tuh lebih menyenangkan dengan stylenya kamu daripada kamu ngikut stylenya orang lain gitu kan. Ya akhirnya aku berhenti deh dari ngegunain dana-dana yang tadi aku alokasiin untuk beli segala macem yang fashion yang bukan aku gitu kan. Nah aku pakai tuh dana-dana itu tuh untuk hal-hal yang lebih penting, kayak aku untuk tingkatin skill aku, terus aku yang pokoknya banyak hal-hal positif lain lah yang aku kerjain gitu kan. Karena kamu juga bisa sukses kok dengan cara kamu bisa dengan keunikan kamu apapun bentuknya ya, tapi dalam hal-hal positif yang
bermanfaat untuk orang lain, karena sejatinya ya manusia itu emang harus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Tetap fokus aja sama tujuan-tujuan kamu yang pengen jadi dokter, kamu yang pengen jadi lawyer, kamu yang pengen jadi polisi, polwan, pengusaha, guru, atau apapun itu. Kalian tuh pokoknya tetap fokus aja, skip yang nggak perlu kalian dengar dan baperin di dalam pikiran-pikirannya kalian gitu. Jadi jangan tunda lah perbuatan-perbuatan baik yang bisa kalian lakuin tanpa perlu merasa aduh aku belum sukses nih, gimana bisa mau bermanfaat untuk orang lain, atau aduh aku belum tajir nih, gimana bisa aku mau nyumbang untuk orang lain, aduh aku belum cantik nih, gimana aku bisa mau jadi beauty vlogger gitu kan. Ya kalau nunggu sukses mau kapan, ntar aku juga nunda loh ngasih rezekinya, karena kita ingin nunda juga. Terus simpelnya lagi, kita tuh harus jaga mulut saat bicara, jaga jari saat kasih komen ke orang lain, berhenti bertanya kapan kepada seseorang tentang hal yang dia belum dapatkan. Dia mungkin ya sangat ingin gitu tapi belum bisa ia dapatkan, atau mungkin dia nggak pengen sama sekali. Apapun itu toh kita nggak berhak tahu alasannya, karena jika berhak kamu mungkin nggak akan pernah bertanya kapan. Aku selalu memposisikan diri aku untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, walaupun dengan hal kecil sekalipun. Pokoknya setiap membuka mata, aku selalu berpikir positif, bismillah aku mau bermanfaat untuk orang lain. Yang namanya melakukan suatu kebaikan pasti akan ada aja balasan kebaikan dari Allah, gak berupa materi, tapi itu tetap merasa cukup, bahagia dan tenang. Jangan keras-keras ke diri kamu sendiri. Kalau gagal ya gak apa-apa, ulang lagi, coba lagi. It's okay not to be okay kok. Kamu adalah pahlawan di dalam hidup kamu. Satu-satunya yang bisa ngendaliin diri kamu ya kamu sendiri. You have your own choice. Kamu punya kebebasan dalam menentukan kehidupan kamu, tapi ingat aturan dan batasannya ya. Tetap semangat. Percaya kalau kamu itu gak sendirian. Allah bersama kamu dimanapun dan kapanpun. Jika kalian merasa pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian, silakan share, komen, like, and subscribe ya, supaya akun ini semakin berkembang dan aku tahu nih kira-kira pembahasan apa yang asik untuk kita berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.